Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Krisdianto dari Prodi Pendidikan Informatika. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan diberikan semangat untuk menghadapi pembelajaran hari ini. Pada hari ini, kita akan belajar tentang desain jaringan lokal LAN atau Local Area Network. Mungkin teman-teman di sini sudah pada tahu tentang pengertian dari LAN. Ya, pengertian dari LAN adalah suatu jaringan komputer di mana cakupan wilayah jaringannya sangat kecil atau terbatas. Misalnya, jaringan komputer kantor, sekolah, rumah, atau di dalam suatu ruangan saja. Sebuah jaringan yang dibangun pada sebuah lokasi seperti di rumah ataupun gedung perkantoran. Desain jaringan LAN. Aspek yang perlu diperhatikan dalam membuat desain jaringan LAN yaitu 1. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama komputer, yang kedua network interface card atau Ethernet card, yang ketiga hub and switch, yang keempat repeater, yang kelima bridge atau jembatan, yang keenam router, yang ketujuh kabel UTP. Kemudian perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software terdiri dari beberapa komponen, yaitu 1. Operating system, yang kedua bandwidth, yang ketiga network adapter driver, yang keempat protokol jaringan, dan yang kelima perangkat keamanan jaringan. Topologi jaringan. Mungkin teman-teman di sini sudah pada tahu apa itu topologi jaringan dan apa saja topologi jaringan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan topologi jaringan yang berkaitan dengan desain jaringan LAN. Topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal untuk media transfer. Jadi, dalam praktiknya, jenis topologi ini memanfaatkan kabel pusat untuk tempat terhubungnya semua klien dan server. Selain itu, topologi bus juga berarti jenis topologi yang menggunakan kabel tunggal untuk media transfer. Yang kedua, topologi star. Topologi star merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub switch. Intinya, topologi ini menggunakan switch untuk menghubungkan dari komputer satu ke komputer yang lain. Kemudian selanjutnya topologi ring. Topologi ring merupakan sebuah cara dalam menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dengan rangkaian yang membentuk titik-titik di mana masing-masing titik tersebut terhubung dengan dua titik lainnya dalam satu jaringan. Kemudian kita akan membahas kelebihan topologi jaringan. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus memiliki kelebihan yang pertama, hemat kabel. Kemudian layout kabel sederhana, mudah dikembangkan, tidak butuh kendali pusat, dan mudah untuk menambah maupun mengurangi terminal. Yang kedua, topologi star. Topologi star memiliki kelebihan yaitu 1. Fleksibel karena pemasangan kabel mudah. Yang kedua, menambah atau pengurangan terminal mudah. Yang ketiga, kontrol terpusat sehingga memudahkan deteksi dan isolasi kesalahan dalam pengelolaan jaringan. Kemudian topologi ring. Topologi ring memiliki kelebihan yang pertama, hemat kabel. Yang kedua, dapat melayani lalu lintas data yang padat.
Kemudian kita akan membahas kelemahan topologi jaringan. Yang pertama, topologi bus memiliki kelemahan. Yang pertama, deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil. 2. Kepadatan lalu lintas tinggi. 3. Keamanan data kurang terjamin, kecepatan akan menurun bila pemakai bertambah. Yang keempat, diperlukan repeater untuk jarak jauh. Jadi tidak bisa untuk jarak jauh kalau tidak menggunakan repeater. Yang kedua, topologi star. Topologi star memiliki kelemahan yaitu boros kabel. Kedua, kontrol terpusat jadi elemen kritis. Metode akses. Metode akses di sini dapat dibagikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama akses secara berurutan atau sequential access. Merupakan metode yang paling sederhana. Informasi yang disimpan dalam berkas diproses berdasarkan urutan. Yang kedua, akses langsung atau direct access. Merupakan metode yang membiarkan program membaca dan menulis dengan cepat pada berkas yang dibuat. Yang ketiga yaitu akses dengan menggunakan indeks. Metode ini merupakan hasil dari pengembangan metode direct access. Metode ini memasukkan indeks untuk mengakses berkas. Jadi untuk mendapatkan suatu informasi suatu berkas, kita mencari dahulu di indeks. Kemudian contoh gambar desain jaringan. Seperti yang teman-teman lihat di sini, desain jaringan LAN atau local area network seperti pada gambar. Di situ internet, router, server, dan switch menghubungkan beberapa klien atau komputer pengguna sebagai berikut. Sekian pembelajaran hari ini tentang desain jaringan lokal LAN. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.